Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 1 dengan anggota MLT Ramadhani dengan NPM akhir 053, Sindikila Ardaingun dengan NPM akhir 054, Melda Dwi Arianti dengan NPM akhir 055, Aisyah Putri Alifiana dengan NPM akhir 055. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang salah satu jenis alat evaporator, yaitu natural circulation evaporator. Namun, apakah teman-teman sendiri sudah tahu tentang evaporator itu sendiri? Evaporator merupakan salah satu alat dalam proses industri yang bekerja dengan cara menghilangkan air dengan proses sublimasi atau penguapan. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat larutan semakin pekat. Salah satu alat yang biasa digunakan adalah natural circulation evaporator, yaitu alat yang bekerja dengan memanfaatkan sirkulasi alami dari cairan yang ada di dalam alat. Alat ini sendiri biasanya memiliki tipe penukar panas, yaitu tipe cell and tube yang dilengkapi dengan separator yang di atasnya. Tipe cell and tube ini biasanya relatif pendek dibandingkan dengan alat evaporator yang lain. Jenis alat evaporator ini sendiri biasanya dibutuhkan pada suatu proses ketika membutuhkan proses penguapan yang cukup besar serta memiliki kualitas bahan yang tidak terlalu sensitif terhadap suhu tinggi. Contoh bahan pangan yang dapat diproses dengan menggunakan alat natural circulation evaporator ini sendiri adalah ekstrak ragi yang biasanya digunakan untuk meningkatkan komponen rasa yang ada di dalamnya. Natural Circulating Evaporator juga punya beberapa keunggulan dalam proses penguapan. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan sirkulasi alami cairan tanpa menggunakan pompa, sehingga desainnya lebih sederhana dan biaya operasional relatif lebih rendah. Selain itu, perawatan alat juga lebih mudah karena komponen mekaniknya tidak terlalu banyak. Jenis evaporator ini juga cukup efektif digunakan pada proses dengan kapasitas penguapan yang besar, terutama untuk bahan dengan viskositas rendah hingga sedang. Tapi tentu dari semua keunggulan itu, alat ini juga punya kelemahan, yaitu kurang cocok digunakan untuk bahan yang memiliki viskositas tinggi, karena aliran sirkulasinya menjadi lebih lambat. Terus proses pemanasan yang relatif lebih lama juga menyebabkan bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi mengalami kerusakan. Selain itu, pengendapan atau fouling pada permukaan pemanas dapat terjadi dan menurunkan efisiensi panas selama proses evaporasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari mesin natural circulation evaporator. Nah, seperti yang dilihat dari video di atas, proses akan dimulai ketika larutan yang akan dikonsentrasikan dialirkan ke dalam sistem pemanas. Nah, di dalam sistem ini, larutan menerima panas dari media panas sehingga suhunya meningkat secara bertahap. Nah, nanti larutannya akan mendidih. Kemudian, ketika suhu larutan meningkat, sebagian pelarut mulai berubah fase menjadi uap. Selanjutnya, terbentuknya uap di dalam sistem menyebabkan perbedaan densitas antara larutan yang lebih panas dengan larutan yang lebih dingin. Kemudian, sirkulasi alami tersebut membuat larutan terus bergerak melewati area pemanasan, sehingga proses pemindahan panas berlangsung secara berkelanjutan. Nah, akibatnya, semakin banyak pelarut, uap yang terbentuk kemudian bergerak menuju ruang pemisahan. Nah, di tahap ini, uap akan dipisahkan dari cairan yang masih tersisa. Uap tersebut biasanya dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali ke bentuk cairan. Sedangkan larutan yang tertinggal menjadi lebih pekat karena sebagian pelarutnya telah menguap. Nah, larutan yang telah mengalami pemekatan kemudian keluar dari sistem sebagai produk konsentrasi yang lebih tinggi daripada larutan pada awalnya. Nah, sementara itu, larutan yang belum cukup pekat dapat terus bersirkulasi kembali ke dalam sistem hingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan yang sering digunakan untuk perhitungan dalam alat ini. Yang pertama yaitu ada neraca massa, yaitu persamaan yang biasanya digunakan untuk menghitung hubungan antara uap, umpan, dan larutan pekat, di mana persamaannya yaitu F sama dengan V plus L, di mana F itu merupakan laju alir umpan, V merupakan laju keluar uap yang terbentuk, dan L yaitu laju alir larutan pekat. Nah, persamaan yang kedua yaitu ada persamaan neraca energi, di mana persamaan ini itu digunakan untuk menghitung energi yang dibutuhkan untuk menguapkan pelarut. Persamaannya yaitu Q sama dengan massa cairan yang diuapkan dikali dengan panas laten penguapan. Nah,
Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan perbedaan panas evaporator. Nah, persamaan ini digunakan untuk menentukan kapasitas evaporator dan ukuran heat exchanger. Persamaannya di mana laju perpindahan panas sama dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh dikali luas perpindahan permukaan panas dikali perbedaan suhu antara pemanas uap dan cairan. Yang keempat yaitu ada persamaan sirkulasi alami, di mana sirkulasi alami ini terjadi karena perbedaan densitas antara fluida panas dan fluida dingin, di mana persamaannya yaitu penurunan tekanan sama dengan G kali H dikali PL min PV. Persamaan terakhir yaitu ada persamaan penurunan tekanan pada evaporator. Nah, persamaan ini disebutkan dalam delta P atau penurunan tekanan sama dengan faktor gesekan dikali panjang pipa per diameter pipa dikali lagi dengan densitas fluida kali kecepatan aliran kuadrat per 2. Nah, baik, yang selanjutnya adalah bagian utama alat dari natural circulation evaporator. Yang pertama adalah calandria, yaitu penukar panas tipe vertical shell and tube dengan panjang pipa pendek antara 1 hingga 3 meter. Lalu yang kedua adalah separator, pemisah uap yang diletakkan secara lateral di samping pada bagian atas untuk memisahkan fase cair dan juga uap. Lalu kondensor, yaitu komponen untuk mengembangkan uap menjadi kondensat. Lalu selanjutnya adalah proses input-output alat natural circulation evaporator, yaitu yang pertama product feed. Product feed, umpan produk masuk dari bagian bawah pipa pemanas, lalu produk concentrate itu hasil produk yang telah dikonsentrasikan, lalu condensate, hasil pengumpulan uap panas, dan juga heating steam, uap panas yang digunakan sebagai media pemanas di sisi shell. Yang terakhir adalah vapor, yaitu uap hasil penguapan produk yang mengalir ke atas. Selanjutnya adalah karakter desain alat natural circulation evaporator, yaitu sirkulasi alami. Cairan yang telah dipisahkan dari uap di separator akan mengalir kembali ke evaporator melalui pipa sirkulasi untuk menjaga kestabilan. Lalu yang kedua adalah divided boiling chamber. Untuk mencapai konsentrasi akhir yang tinggi, ruang didih ini dapat dibagi menjadi beberapa kamar terpisah untuk efisiensi transfer panas. Lalu yang ketiga ada low liquid content, yaitu volume cairan di dalam alat sangat rendah karena pipa pemanas yang pendek dan juga diameter yang kecil, sehingga memungkinkan proses startup itu lebih cepat. Sekian penjelasan materi natural circulation evaporator dari kelompok kami. Semoga videonya dapat dipahami. Terima kasih.